Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi di program Tak Kenal Maka Tak Sayang. Saya Vincentius Suryananda Hosen, pewarta BPK PKK Kuskupan Surabaya. Saya juga tergabung di dalam Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Kuskupan Surabaya. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema dengan judul Mengapa kita harus mengenal Sang Pencipta kita? Mengapa kita harus mengenal Allah yang menciptakan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tanpa bisa kita bantah ketika sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Sebuah rumah yang indah itu ada karena ada yang merencanakan dan membangunnya, maka jadilah rumah yang indah tersebut. Bahkan seorang ateis pun tidak bisa membantah bahwa jika sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya. Demikian juga dengan dunia yang kita tempati saat sekarang ini. Kita tahu di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan dunia beserta isinya ini, beserta manusia, dalam 6 hari. Ketika kita mau membaca kitab Kejadian bab 1, setelah Allah menciptakan laut dan daratan, Allah menciptakan semua yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk merenungkan perkataan di dalam kitab Kejadian bab 1 ini. Ketika Allah menciptakan semua binatang yang berkeriapan di air, semua ikan-ikan dan semua makhluk yang hidup di dalam air, Allah berbicara kepada laut atau air. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah berbicara kepada bumi atau tanah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Mari kita renungkan. Ketika ikan dipisahkan dari laut atau air, ikan itu pasti mati. Ketika tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan dipisahkan atau terpisah dari daratan atau tanah, maka pohon itu juga mati. Karena itu ketika manusia dipisahkan dari Allah, maka manusia itu juga pasti mati atau binasa. Karena itu sekarang kita tahu mengapa iblis ingin sekali memisahkan manusia dari Allah. Itu karena mereka mau kita juga binasa sama seperti mereka yang sudah ditentukan oleh Allah untuk binasa. Jadi para sahabat yang terkasih dalam Kristus, jangan sampai hidup kita terlepas atau terpisah dari Allah. Karena di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita ada. Kalau sekarang kita tahu bahwa di luar Allah kita pasti akan binasa, maka yang harus kita lakukan adalah kita mau dekat dengannya. Kita mau mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Kita harus membangun relasi dengan Tuhan dan belajar tentang Allah pencipta kita, supaya kita masuk ke dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tetapi sering ketika kita diajak untuk membangun relasi dengan Allah, ketika kita diajak untuk belajar tentang Allah, kita sering berdalih yaitu kita tidak punya waktu. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bukankah ketika ada sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, maka kita akan memberikan waktu kita untuk melakukan yang penting tersebut. Ketika ada sesuatu yang penting, itu akan menjadi sebuah prioritas yang utama di dalam hidup kita. Sekarang kita tahu bahwa Allah itu sangat penting dan punya prioritas yang tinggi di dalam kehidupan kita. Sebab di luar Dia kita akan binasa. Jangan pernah Bapak Ibu berkata lagi bahwa Anda tidak punya waktu untuk belajar tentang Allah dan berelasi dengannya. Karena Anda akan membohongi diri Anda sendiri. Berkatalah itu tidak menjadi prioritas hidup Anda. Berkatalah itu tidak penting untuk saya. Bukankah kita tahu sekarang bahwa Allah sangat penting di dalam hidup kita dan harus menjadi prioritas utama? Sebab kita
tidak bisa terlepas dari Dia, karena ketika kita terlepas dari Dia, maka kita akan binasa. Mari, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita harus mulai mengenalnya, membangun relasi dengannya, agar kita masuk di dalam pengenalan yang benar akan Dia. Jangan pernah terpisah atau jangan pernah memisahkan diri daripadanya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jika kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin.